Hanya Presiden Jokowi yang berani tampar Uni Eropa lewat pidato menohok. Yang mulia, para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN. Tahun ini kita memperingati 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa. Banyak tantangan yang sudah kita lalui bersama. Kemitraan ini juga telah membuahkan hasil yang baik. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Baru-baru ini, Presiden Jokowi hadir di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa di Brussels, Belgia. Presiden Jokowi menyampaikan pidato. Inti pidatonya adalah kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa membuahkan hasil yang baik, tapi tidak semua hal berjalan dengan baik. Jokowi memberikan poin penting, yaitu jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, Uni Eropa harus menerapkan prinsip kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa standar saya lebih baik dari standar kamu. Saya menduga bahwa pidato menohok ini ada kaitannya dengan perseteruan antara Indonesia dengan Eropa terkait kisru ekspor nikel. Sebenarnya bukan cuma nikel. Ini bermula dari diskriminasi sawit Indonesia oleh negara-negara Eropa. Sekitar tahun 2018 lalu, ada rencana pelarangan masuknya sawit Indonesia ke Eropa. Bukan cuma Indonesia, Malaysia pun dibuat pusing dengan aturan ini. Presiden Jokowi saat itu mengatakan, Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antar negara, karena CPO lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. Jokowi tidak tinggal diam. Jokowi mengirimkan surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. Indonesia melawan balik menggugat Uni Eropa ke WTO. Setahu saya, hasil gugatannya belum keluar sampai saat ini. Dari sengketa sawit, sekarang muncul sengketa nikel. Ini agak lucu. Uni Eropa tidak mau menerima produk sawit Indonesia, tapi mau nikel. Dengan berbagai alasan, mereka menolak sawit. Dan ketika Jokowi membalas dengan larangan ekspor nikel, mereka juga marah. Eropa protes dan membalas dengan menggugat di WTO. Sialnya, Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Anda tahu sendirilah, WTO itu isinya orang-orang dari negara mana. Apakah Jokowi menyerah? Tentu saja tidak. Sekali melangkah, pantang berhenti, apalagi sampai harus mundur. Karena kalau Indonesia menyerah dan menganggukkan kepala, Uni Eropa bakal arogan dan semakin berani mengorek sumber daya alam Indonesia dengan berbagai cara. Presiden Jokowi berkata, kita lawan Uni Eropa. Hilirisasi adalah harga mati. Jokowi akan melawan hingga titik darah penghabisan. Presiden Jokowi bilang, pemerintah akan siapkan pengacara terbaik dunia untuk melawan gugatan tersebut.
Indonesia memang kalah gugatan, tapi Indonesia ajukan banding yang akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa sangat lama. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk segera menghilirisasi industri nikel secara besar-besar. Gilanya lagi, pemerintah rencananya juga akan melarang ekspor bauksit, timah, dan konsentrat tembaga. Mau nikel? Silakan investasi pengelolaan di Indonesia. Tidak boleh beli mentahnya. Jokowi paham. Hilirisasi nikel bisa menghasilkan keuntungan berkali lipat ketimbang ekspor mentah. Potensi ratusan triliun rupiah setiap tahun. Itu dari nikel saja, belum bahan mentah lainnya. Lapangan pekerjaan terserap banyak, ekonomi meningkat, efek dominonya besar. Saya berikan sebuah analogi sederhana supaya kalian paham kenapa Jokowi stop bahan mentah. Bayangkan, Indonesia punya beras, tapi Indonesia tidak bisa mengelola beras menjadi nasi goreng. Selama ini orang luar membeli beras murah meriah, sekilo hanya Rp10.000. Sekilo beras ini kemudian diolah jadi nasi sebanyak 8 porsi. Jadi satu porsi nasi modalnya hanya Rp1.250. Lalu nasi ini dijadikan nasi goreng, masukin kecap, bumbu, telur, dan kemudian sepiring nasi goreng ini dijual ke Indonesia dengan harga Rp15.000. Modal masak nasi goreng hanya sekitar Rp5.000, tapi dijual ke Indonesia jadi Rp15.000. Seporsi nasi goreng mereka untung Rp10.000. Dikali 8 porsi jadi untungnya Rp80.000. Coba pikirkan, Indonesia jual beras kilo Rp10.000. Untungnya cuma berapa? Orang luar beli beras, dimasak nasi goreng, untung Rp80.000. Dan Indonesia memutuskan tak mau lagi jual beras karena mau masak nasi goreng sendiri. Tentu saja penjual nasi goreng dari luar ini mencak-mencak dan ngamuk. Lahannya diobrak-abrik. Tapi mereka tak bisa salahkan yang punya beras. Situ yang punya beras, suka-suka dia dong. Mau jual beras atau tidak, mereka malah marah dan menggugat. Indonesia lalu tawarkan investasi. Mau beras? Bikin warung nasi goreng di Indonesia. Mereka juga protes, karena bikin warung kan butuh modal lagi. Begitulah kira-kira yang terjadi dengan sengketa nikel. Negara luar tidak ingin Indonesia maju, Indonesia dihalangi. Bila perlu dibuat bodoh selamanya, supaya sumber daya alamnya bisa didapatkan dengan harga murah. Menang tidaknya gugatan terhadap sawit dan banding terhadap nikel itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bernyali. Setidaknya Jokowi melawan sampai titik darah penghabisan, bukan menyerah dan mencium kaki negara asing yang mau menguruk kekayaan alam di negeri ini. Salut buat Jokowi. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh X Hardi. Bagaimana menurut Anda?